Udah mulai sekarang? Ya, Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunin waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in aman ba'du. Yang terhormat, eh, materi pada malam hari ini, Mas Alan dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat berdiskusi lagi terkait keilmuan falak pada malam hari ini. Langsung saja ya, diskusi kali ini akan akan dijelaskan oleh Mas Alan. Tunggu Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Salam alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahda. Pada malam hari ini kita sharing diskusi dengan tema eh, pemrograman falak berbasis dengan Microsoft Excel. Jadi sebelumnya mungkin pembukaan dulu ini pemrograman Excel ini perlu kita gencarkan dan kita pelajari karena memang semakin ke sini perubahan itu semakin ya menuju digital. Kalau kita nggak mempelajari digitalisasi, kita bisa eh, agak tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita awali dengan Excel dulu karena tingkatan yang paling mudah yaitu Excel. Sebenarnya ada kalkulator. Cuman kalau kalkulator nanti agak repot karena tidak semua teman-teman itu punya device, punya kalkulatornya. Termasuk juga saya tidak punya kalkulatornya. Jadi kita langsung saja menginjak satu step di atas kalkulator yaitu Microsoft Excel. Ini sebenarnya selain untuk eh, pemrograman falak juga. Nah, pembelajaran Excel kali ini juga bertujuan mungkin ada bisa digunakan untuk kebutuhan lain, misalkan nanti teman-teman semua pada jadi admin misalkan. Nah, itu bisa ada ada korelasinya lah terkait dengan fungsi-fungsinya, bagaimana tampilannya seperti itu. Ini kita sepakati sampai jam berapa nanti? Sampai jam 9.15. berapa? 9.15. Ya, boleh. 9.15. Ih, Ya, cepet banget, ini setengah Mas. sepuluh. Ya maksimal Oke. setengah 10. Tapi kalau 9.15 sudah selesai, ya nggak apa. Oke, Emang Ini oke. aja Mas, pelan-pelan aja. Ya mungkin apa malam hari ini mungkin apa masih pengantar. penjelasan dulu ya. Ya pengantar dulu belum belum nyampe ke detail perhitungannya nanti mungkin di sebagian lah nanti ada perhitungan. Oke, saya share screen dulu ya. Digitalisasi ilmu falak berbasis Microsoft Excel. Mungkin yang pertama tentang pengenalan Microsoft Excel. Mungkin dari sebagian teman-teman ini sudah banyak ya yang apalagi kan algoritma pemrograman itu mulai dari angkatan 2019 ya. Itu sedikit banyak sudah mempelajari kan. Nah, kita sambil mereview ulang. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Excel-nya. Mungkin langsung implementasinya aja. Pengenalan dikit lah.
terutama bagian-bagian Microsoft Excel. Jadi di tampilan ketika kita membuka Microsoft Excel, nah itu ada namanya lembar kerja atau worksheet. Itu area utama untuk kita mengerjakan sesuatunya. Jadi yang isinya kotak-kotak itu namanya worksheet-nya. Kemudian eh, share screen itu bisa double nggak sih? Nah, jadi ini adalah worksheet-nya atau lembar kerjanya. Terdiri dari A, B, C, D sampai dan 1, 2, 3. Kemudian baris atau row. Baris itu yang terdiri dari 1, 2, 3 ini. 1, 2 ke bawah. Kemudian kolom yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Saya kira mungkin teman-teman sudah memahami ya apa bagian-bagian dari Microsoft Excel ini. Kemudian ada sel atau pertemuan antara baris dan kolom. Jadi ini, nah ini adalah sel pertemuan antara baris 1 dengan kolom A atau namanya sel A1. Kemudian ada formula bar. Formula bar ini adalah uh, lembar menampilkan isi dari sel yang aktif. Kita bisa mengetik atau mengedit rumus ini di formula bar. Nah, formula bar itu yang ini maaf modulnya belum terlalu lengkap soalnya kemarin belum sempat mau screenshot tapi punya saya adalah Microsoft tahun 2020 nanti takutnya apa kurang update atau gimana gitu nanti saya cari yang update. Nah, ini adalah formula barnya. Kemudian ada ribbon dan tab menu. Ribbon berisi kumpulan perintah dan icon yang dikelompokkan dalam beberapa tab. Ribbon itu yang atas ini. Jadi ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan developer. Nah, ini berisi untuk perintah kita. Kalau home itu hanya untuk kita mengerjakan secara tampilannya seperti apa. Kemudian insert, kita bisa memasukkan ada picture, ada clip art, shape, screenshot, dan lain-lain termasuk chart atau uh, grafik apa ya chart. Kemudian name box. Name box berada di sebelah kiri formula bar. Fungsinya adalah menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Misalnya C5. Selain itu, name box juga bisa digunakan untuk berpindah cepat ke sel tertentu dengan mengetik alamatnya langsung. Nah, name box ini ada di sini. Nih, yang tulisannya A1. Ini kalau kita pindah sini, ini tulisannya B3 misalkan. Jadi dijelaskan bisa kita ubah sesuai namanya misalkan. Ini untuk Mas, maaf. ya. Ternyata ini kan Zoom-nya udah nggak, bro. 10 Hmm, menit lagi habis. Gimana tuh? Ini 10 dua menit. mingguan dari Mas Fajri. Jadi ini udah 2 minggu, udah lebih 2 minggu. Ya monggo enaknya gimana? Gitu aja. Ya udah sambil dilanjut dulu. Nanti tak ini, tak cari Oke. Zoom yang, tak coba pakai Zoom fakultas ya. Ya, Siapin dulu. kita lanjut ya. Misalkan name box kita ganti di sini B3. Kita ganti misalkan isinya adalah lintang min 6,
sekian-sekian misalkan. Nah, kita bisa ganti B3 ini dengan nama misalkan lintang. Lintang. Nah, untuk penamaan di name box ini itu tidak boleh ada spasi. Misalkan kalau kita mau lintang tempat, gimana nulisnya Mas? Bisa dengan lintang tempat langsung digandeng tanpa spasi. Untuk pemisahnya bisa digunakan eh, huruf kapital pertamanya, lintang tempat. Kalau ada spasi, misalnya nggak bisa. Nah, you must enter a valid reference dan seterusnya. Jadi kita namani lintang tempat T-nya besar untuk menghindari spasi. Nah, nanti misalkan kita mau nyari, ini misalkan kita sudah mengerjakan banyak sampai bawah, nah kita mau nyari sel lintang itu di mana? Cukup kita tulis lintang tempat. Nah, nanti akan berpindah sendiri ke sel lintang tempat itu. Ataupun nanti mau misalkan di formulanya tinggal tulis lintang. Nah, ini muncul pop-up-nya adalah lintang tempat. Tinggal diklik, di tab, enter. Mungkin teman-teman bisa sambil membuka Microsoft Excel-nya ya. Kemudian cell pointer. Cell pointer adalah batas tebal berbentuk kotak yang menandai posisi sel yang sedang aktif di lembar kerja. Ketika pengguna menekan tombol arah atau klik pada sel lain, cell pointer akan berpindah. Cell pointer membantu pengguna mengetahui di mana data atau rumus yang sedang dimasukkan. Cell pointer itu yang kotak tebal hitam ini. Ini namanya cell pointer. Dan selanjutnya sheet name atau nama lembar. Setiap file Excel terdiri beberapa sheet. Nama setiap lembar tertera di bagian bawah. Misalkan sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Nama ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalkan data falas, perhitungan, atau grafik. Nah, jadi kalau kita membuka file Excel, itu defaultnya namanya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, kita bisa ganti ini menjadi kan data input. Nah, kalau di sini bisa spasi. Kalau di uh, name sheet ini bisa kita spasi. Enter. Nah, ini langsung berubah dari sheet 1 menjadi data input. Nah, sheet 2 data hisapnya. Data hisap. Mungkin eh, sampai sini dulu sebelum pembahasan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Mas mau nanya, Ya, monggo. di soal name box ya. Ya, Name box itu apakah nanti bisa diubah lagi, Mas? bisa Misalnya kan bisa diubah. bisa ya. Kita bisa tahu nggak? Kan kalau yang tadi dicontohin itu di kolom B3 ya. Ya, Nah, itu nanti kita bisa tahu kalau itu di kolom B3 dengan kita searching, Mas ya. ya. Soalnya Nah, kan kayak apa gimana gimana? Ya gimana, Mas? lanjut lanjut dulu pertanyaannya, lanjut dulu. Karena kan soal estetika aja Mas ya. Kayak udah diubah namanya, nanti tiba-tiba kan biasanya kan pakai kita tulis kalau di formula kan B7 itunya selnya ya, kolomnya ya. Di Ya. selnya B3, B4 dan lain sebagainya gitu. Tapi ini lebih Nah, efektif bagusnya lintang tempat Mas ya, tulis-tulis nama nemboknya ya. ya, nemboknya. Ini nanti kalau kita pakai nama ini sangat mempermudah sekali untuk pengerjaan Hmm. kita. Nah, untuk merubah ini gimana? Merubah lintang tempat ini kita bisa ke bagian formulas. Bagian formulas, terus name manager. Di tab formulas name manager. Diklik. Nah, ini ada tulisannya lintang tempat. Nah, kalau mau kita edit gimana? Tinggal klik atas ini ada edit. Nah, kita mau rename atau mau ganti
referensinya, reverse to-nya. Bisa. Misalkan lintang tempat namanya kita mau ganti lintang aja misalkan. Lintang. Nah, data inputnya mau kita arahkan ke B, misalkan B5. Bisa. Oke. Terus close. Nah, nanti B3 yang semulanya adalah namanya lintang tempat nanti berubah menjadi B3. Kemudian B5 namanya menjadi lintang. Tuh. Ya, Kalau kita tulis baru tahu. 7 misalkan. Nah, nanti yang di sini lintangnya akan berubah otomatis menjadi 7 gitu. Yang lain? Sebelum soalnya gini, jadi kalau dari di pemrograman itu kita harus mengetahui, memahami setidaknya minimal dari awal, karena kalau kita memahami, kita dari awal belum belum memahami, nanti di tengah-tengah kita akan kebingungan, gitu. Jadi ini pelan saja, biar semuanya kira-kira ini kan masih berapa orang nih? 6 saya kira kalau semuanya bertanya mungkin waktunya cukup lah. Ada yang lain? Kalau enggak kita lanjut ya di modul pembahasan yang kedua. Microsoft Excel untuk pemrograman Falak. Nah, jadi Microsoft Excel itu sebenarnya adalah software untuk keperluan administrasi dan data dari pekerjaan. Nah, karena semakin canggihnya zaman, nah, kita manfaatkan juga untuk pengembangan Falak di bidang pemrograman. Sebenarnya konsepnya sama, hanya cara penggunaannya kita aplikasikan untuk dalam kegiatan Falak itu aja. Yang pertama ada penulisan formula atau sintaksis dalam Microsoft Excel. Jadi sintaksis atau sintak itu adalah penulisan formula. Mungkin teman-teman biasa dulu ya mengalami ketika menulis di kalkulator ada namanya syntax error. Nah, pasti pernah kan? Nah, Pernah kalau Mas, ini Mas, ini nah, 1 menit lagi habis. Sudah, silakan. Yang tadi jangan di logout akunnya. Enggak, masih kok. Oke. Udah, silakan, Mas. Oke, lanjut ya. Eh, Berarti sampai penulisan formula atau sintaksis. Jadi sintaksis itu adalah cara kita menuliskan formulanya atau bagaimana susunan kepenulisan formula dalam Excel itu. Nah, itu sintaksis. Kalau di kalkulator kita misalkan syntax error, itu yang salah ada di penulisan kita. Entah itu kita kurang tanda 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 perhitungan, ya, plus minus kali bagi, ataupun tanda kurungnya. Nah, itu biasanya akan muncul syntax error. Berarti penulisan salah. Nah, untuk sintaksis dalam Microsoft Excel ini, semua awalannya diawali dengan sama dengan. Setiap rumus di Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini memberitahu kepada Excel bahwa isi sel tersebut adalah perintah perhitungan, bukan teks biasa. Jadi ketika kita misalkan nih, eh, 1 tambah 1. Kalau kita nggak pakai sama dengan, itu nanti akan terbaca sebagai tulisan biasa, yaitu 1 plus 1. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan, itu nanti terbaca sebagai perhitungan.
menjumlahkan secara otomatis 1 ditambah dengan 1 itu. Jadi semua perhitungan itu menggunakan tanda sama dengan di awal. Kemudian yang kedua, penulisan angka dan desimal. Excel menggunakan tanda koma atau titik untuk menulis angka desimal, tergantung pada pengaturan regional. Nah, ini yang sering biasanya masih pada bingung. Jika komputer menggunakan format Indonesia, maka koma adalah tanda desimal, yaitu 3,14. Jika menggunakan format internasional atau Inggris, maka menggunakan titik, desimalnya bukan titik. Nah, contoh di sini, kalau mudahnya gimana cara mengetahui kita ini Excel kita pakai format lokal atau format internasional? Caranya mudah, misalkan 5 dibagi 2. Nah, nanti kita lihat di sini, hasilnya adalah 2,5. 2,5 pakainya titik. 2,5 dibaca 2,5. Tapi kalau kita formatnya bahasa Indonesia, itu nanti jadinya 2,5. Menggunakan desimalnya menggunakan koma, benar koma. Bukan pakai titik. Mungkin teman-teman bisa dicoba. Kalau pakai HP biasanya pakai formatnya format lokal Indonesia. Tapi kalau pakai laptop itu masing-masing. Ada yang format internasional, ada yang format Indonesia itu. Sambil dicoba mungkin. Kemudian separator atau pemisah argumen. Nah, ini masih berkaitan dengan format-formatnya. Ada format Indonesia dan ada format internasional. Kalau separator dengan format Indonesia, itu separatornya menggunakan titik koma. Kalau separator internasional menggunakan koma. Nah, cara kita mengetahuinya gimana biar mudah? Misalkan kita tulis if sama dengan if. Nah, ini muncul pop-up if, kita klik atau tab. Nah, nanti muncul logical test. Ini setelah tulisan logical test pakainya koma apa titik koma. Nah, di situ bisa kita lihat pakainya koma apa titik koma. Kalau punya saya kebetulan pakainya adalah koma. Jadi memakai format standar internasional. Jadi nanti setiap penggunaan rumus itu menggunakan koma. Formulanya adalah koma. Kalau lokal berarti titik koma. Misalkan ini kalau juga, nah pemisahnya itu menggunakan koma untuk berpindah dari logical test ke value if true. Kan benar. Nah, kalau salah, nah koma lagi berpindah dari value if true ke value if false. Kan salah. Nanti dia bukan benar. Nah, kalau kita ganti menggunakan titik koma, itu dia tidak bisa membaca karena ada formula problem. Jadi kita harus, nah di sini biasanya yang sering salah di sini karena misalkan di contohnya itu pakai koma, nah kita ikut menggunakan koma padahal di device kita adalah titik koma. Nah itu yang akan menimbulkan kesalahan atau error. Kemudian setelah separator, referensi sel. Menggunakan referensi sel. Rumus di Excel bekerja dengan referensi sel, yaitu alamat baris dan kolom, misalnya A1, B2, C3. Keunggulan Excel adalah format dapat menyesuaikan secara otomatis jika disalin ke sel lain.
Contoh, A1 ditambah B1. Jika disalin ke baris berikutnya akan berubah menjadi A2, B2. Kita contohkan, misalkan G1 ya. G1 kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah di sel I1 kita tulis misalkan G1 ditambah dengan H1. Enter sama dengan menghasilkan 3. Jadi ini referensi selnya ya. Referensi atau sel G1. Ini warnanya biru sama. Ini G1 warnanya biru. Ini kotaknya juga warnanya biru. Jadi kita tidak perlu meraba-raba. Kalau misalkan sudah banyak perhitungan, tidak perlu meraba-raba. Cukup kita samakan warnanya. Kalau H1 warnanya hijau sama dengan yang ini. Nah, yang disalin berubah referensi selnya seperti apa? Misalkan kita copy dari sini, Ctrl C, kita alihkan ke sel I2, kita Ctrl V atau paste, itu langsung dia akan merubah dari G1 menjadi G2 dan H1 menjadi H2. Jadi untuk mempermudah penyalinan. Misalkan kita tambah di sini 5, 6, 7, 8. Nah, kita tinggal copy saja. Kita blok ini. Kita pastekan. Nanti dia otomatis berganti referensi selnya. Nah, sel itu ada dua jenis. Referensinya ada dua jenis. Yang pertama relatif atau berubah sesuai posisi. Contohnya seperti yang tadi, G1 dan H1. Itu kalau kita kopas langsung, itu nanti akan berpindah referensinya menjadi G2 dan H2. Ada juga yang jenisnya adalah absolut atau tetap meskipun disalin. Contoh, nah ini ada tanda dolarnya di antara pertama kali dan setelah sebelum baris atau row, sebelum kolom dan sebelum row. Tanda dolar digunakan agar referensi tidak bergeser saat rumus dipindahkan ke sel lain. Contohnya gimana? Contohnya, misalkan ini kita hapus. Nah, di G1 ini kita kasih tanda dolar. Nah, biar lebih ada shortcut-nya yaitu F4 atau FN F4. FN F4 ditekan secara bersamaan. Kalau nggak ada FN-nya berarti langsung F4. Itu nanti akan memunculkan tanda dolar. Sebenarnya bisa kita tulis secara manual ya, cuman kelamaan nanti. Ini geser, ini lagi gitu, kelamaan. Kita langsung diklikkan di selnya FN F4. Nanti otomatis akan muncul. Ini paham kan tombol FN dan F4-nya digabung? Paham. Oke. Nah, kalau sudah berbentuk ada tanda dolarnya, itu sudah berbentuk absolut atau tidak akan berubah meskipun kita copy paste. Contoh, kita copy, Ctrl C, kita alihkan ke sel I2. Kita pastekan, nanti dia akan tetap hasilnya 3. 3 diperoleh dari G1 ditambah dengan H1. Nah, misalkan contoh yang H1 ini kita hilangkan tanda absolutnya. Kalau kita copy, nanti dia yang tidak absolut atau yang relatif akan berubah sesuai dengan posisinya, menempatkan posisinya seperti yang di base-nya adalah I1 ini. Kalau di I1 hanya adalah H1. Nanti di I3 hanya adalah
H3 mendapatkan posisinya 10. Nah, kita bisa juga misalkan mau apa menjumlahkannya eh, memindahkannya hanya misalkan bentar, ini kita contoh kita hapus dulu. Nah, ini kalau yang bentar, ini kalau yang tanpa referensi tanpa tanda dolar atau absolut, ketika kita copy paste ke samping sel J1, dia nanti akan berubah menjadi H1 plus I1. Jadi akan menempatkan posisinya sesuai dengan kolom dan baris seperti posisi awal. Ini kan kalau di I3, yang pertama adalah 1, 2, 2, 2 kolom samping kiri ditambah dengan 1 kolom samping kiri. Kalau kita copy pastekan ke J, nanti tetap 2 kolom di samping kiri atau 2 H1 ini atau angka 2 dan 1 kolom samping kiri I1. Nah, kalau kita misalkan mau tetap eh, yang dikunci bisa kolomnya saja, bisa barisnya saja. Kita tombol Fn4. Nah, kalau satu kali itu akan mengunci baik itu kolom ataupun baris. Nah, kalau kita 2 kali itu hanya akan mengunci baris. Barisnya nanti di copy paste dimanapun, barisnya tetap 1. Tapi kolomnya akan berubah. Nah, kalau kita tekan Fn F4 sekali lagi, yang terkunci adalah kolomnya. Barisnya akan berbentuk relatif. Jadi ketika kita copy pastekan, nanti yang masih tetap hanya yang kolomnya saja. Barisnya masih tetap kolomnya masih tetap H, barisnya berubah menjadi 1 menjadi berapa. Misalkan kita copy pastekan, copy. Nah, ini kolomnya yang masih tetap, barisnya yang berubah. Ini mungkin penjelasannya saya agak belibet ya. Kalau kurang kurang paham bisa langsung ditanyakan saja nggak apa-apa. Jadi intinya tanda dolar atau referensi sel itu bisa kita kunci baik itu kolom dan baris atau bisa kita kunci kolomnya saja atau barisnya saja untuk memudahkan kita. Biasanya untuk kegiatan copy paste itu sangat dibutuhkan ketika kita mau copy paste kan. Kemudian yang kelima, sintaksisnya adalah hindari spasi. Jadi dalam Excel penulisannya itu tidak diberi spasi karena itu akan Excel secara otomatis membaca sebagai kesalahan. Nah, ini ada contoh 1 sama dengan spasi A1 spasi plus spasi B1. Nah, sebenarnya ini bisa juga sama dengan spasi ini. Ini bisa juga, tapi rawan kesalahan karena spasi itu apa ya? Lebih mudah dibaca sebagai karakter lain daripada perhitungan. Jadi lebih baik untuk perhitungan hindari tanda spasi.
kita bisa langsung menulisnya. Ini yang salah ya. Kalau yang benar adalah G1 ditambah. Nah, ini mungkin nih. Ini pakai spasi, ini nggak pakai spasi. Yang benar adalah yang tidak memakai spasi. Karena untuk menghindari kesalahan ke depannya. Karena spasi rawan dibaca sebagai karakter, bukan angka. Kalau karakter kan tidak mungkin dimasukkan ke dalam perhitungan, misalkan A plus 2. Nah, A itu berapa? Gitu. Itu juga dengan spasi. Kemudian yang keenam, menyalin dan mengedit formula. Nah, ini ada dua cara untuk menyalin formula di Excel. Yang pertama, menyalin dari luar sel atau menggunakan fill handle. Nah, cara ini adalah cara yang paling umum dan cepat. Contohnya gimana? Contohnya dari luar sel itu kita seperti ini. Hanya ini kita kopikan, langsung klik Ctrl C, pindahkan ke sel yang mau kita copy paste, kita pastekan Ctrl V. Nah, ini namanya fill handle atau copy dari luar sel. Nah, ada juga jenis copy yang kedua, menyalin dari dalam sel atau menggunakan copy paste. Nah, ini digunakan, caranya gimana? Caranya misalkan ini kita klik di formula bar-nya. Nah, formula bar atau di selnya kita klik double. Nah, kita blok. Bedanya copy fill handle dengan copy di dalam sel adalah seperti itu. Kalau fill handle itu nanti referensinya akan berubah sesuai dengan posisinya. Tapi ketika kita copy paste menggunakan isi atau isi sel, itu nanti dia akan referensinya masih tetap. Jadi kalau kita, ini share screen-nya kelihatan ya? Nih, Kelihatan. Nah, kalau kita copy misalkan ini G4 ini kita copy-kan, nanti kita ke bawahnya kita pastekan langsung, ini masih tetap G4 dan H4. G4 plus H4. Jadi kalau kita langsung dari fill handle atau dari luar, kita posisikan di sini, pasti hasilnya nanti akan berapa? Berapa yuk? kosong. Iya, berapa yuk? Nah, kosong. Kosong ya? Kosong nih. Ya, kosong. Kosong, kosong enggak? Kosong nggak? 0. Nah, itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beralih ke matematika dasar. Ini sudah 9:30. Gimana? Gimana, Mas? Ini sudah 9:30. Ini kita cukupkan dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Kalau misalkan nanti mau pengen lanjut lagi ya monggo. Kalau mau dicukupkan lanjut minggu depan ya oke gitu. Saya Silakan mau serahkan tanya. ke moderator. Moderatornya lagi kamar mandi. Oke, berarti co-moderator. Kok moderator? Ya udah, ayo silakan Mas Harun, Mas Faras kalau mau bertanya. Sorry aku nggak bisa on cam ya, soalnya burik kamera laptopku. Siap, Mas. Aman, Mas. Aku juga nggak on cam lah. Katanya nggak sopan. Iya ya. Faras juga nggak on cam. Ini guys menghemat baterai karena aku sedang di luar, maaf ya. Oke. Ya monggo Faras, mau tanya Faras? Kalau pertanyaan saya aman sih Mas, bentar ini. Banyak ilmu baru tuh yang
dapat malam nih. Padahal cuma basic ya, basic dong, tapi banyak new insight buat malam nih. Iya Alhamdulillah. bener. Ilmu dasar yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya. Mm-mm. Nah, gini apa ini disclaimer dulu ya sebelumnya. Ya, Yuk, mohon maaf ini tidak menyinggung dari pihak manapun. Mungkin banyak pelatihan itu yang mengajarkan tentang pemrograman Excel ya. Cuman ketika di hari H pelatihannya itu biasanya berisi hanya copy paste. Benar. Formulanya sudah ditulis di buku atau di file. Kemudian para peserta itu mengcopy paste menuju worksheet-nya masing-masing gitu seperti itu. Nah, itu untuk efisiensi waktu sih mungkin oke ya. Cuman untuk secara pemahaman ya agak kurang lah. Nah, saya secara pribadi pengen kita tidak hanya pinter copy paste, tapi kita pinter bisa paham isinya itu seperti apa saja gitu. masuk, masuk. Mantap. Betul, Mas. Value yang kita lebihkan ada di situnya. Ya mungkin pelatihan Excel sudah banyak, tapi value-nya kita ada di situ. Betul, betul. Setuju sekali. Masya Allah, tabarakallah, masalan. Insya Allah berkah manfaat. Ya, khair, amin. Monggo, Mas, Aini, Sarun ya. tadi kalau nulis absolut, dolarnya di mana? Di awal doang. Di nah tergantung dari kita pengennya yang mana. Kalau misalkan dari agar kolom dan barisnya tidak berubah, maka sebelum kolom dan sebelum baris kita tulis dolarnya atau tinggal satu kali klik Fn F4. Apa? Shortcutnya? FM? Fn FN? dan F4. Fn itu yang bawah sebelahnya kontrol. Iya, iya, iya. Fn Oh, F4. Mana lagi? punyaku F4 mati laptop Mas. Kok bisa? Berarti nggak pakai FN, Ron. Iya, Nggak pakai Ron. Fn, hanya F4 saja. Nah itu. Oke. Kalau kita mau hanya apa eh, kolomnya saja yang berubah, maka klik Fn F4-nya lagi, itu nanti hanya barisnya yang dikunci, kolomnya tidak. Nah, ketika kita copy paste geser, enggak, jangan di sini, Jeng. Contoh, copy paste. Nah, hanya nanti G-nya tadi berubah menjadi H. Tapi 10-nya masih tetap itu. Ya, misalkan kita mau hanya kolomnya yang masih tetap dan barisnya berubah, Fn F4 lagi. Nanti dolarnya ada di pertama. Kalau kita pastekan, kita copy paste, itu nah G-nya masih tetap, yang ganti adalah 10-nya menjadi 13, baris ke-13. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, oke. Aman ya ini? Ya, insya Allah. Oke. Nanti di itu lagi. Ya, Pelajari ya. lagi. Nah, itu saya mencoba menulis apa di modul itu benar-benar yang terpakai di pemrograman Falak. Sebenarnya ada banyak di fungsinya. Cuman karena kalau tak tulis semua, itu banyak banget. Nah, saya menulisnya hanya yang biasa saya pakai di pemrograman Falak. Terkait dengan sintaksisnya, fungsinya, dan lain-lain. Mungkin agak sedikit, ya kalau pernah lihat bukunya Pak Ali Mustafa Kediri yang Excel itu, nah mungkin ada kesamaan. Cuman di Pak Ali Mustafa Kediri
belum ada sintaksisnya semacam itu, penjelasannya semacam itu. Langsung aja gitu ya. Ya, langsung ke perhitungan dan penulisan format TMS-nya. Enggak, Run, kamu sebagai admin gimana, Run? Sudah paham tentang Excel? Apa, Mas? Kamu kan di bagian admin kan nggak main Excel, apa main Excel? Aku mainnya apa, Mas? CMR. Apa sih bahasanya? Nggak main Excel, nggak ada. Oke. Kirain main Excel juga, Run. Kalau main Excel datanya sampean saya, Mas, konsultasi. Nah, ini nanti bisa digunakan kalau misalkan teman-teman itu bekerja dalam bidang administrasi, misal bagiannya administrasi ini nanti akan berfungsi. Ya walaupun kita basicnya adalah pemrograman Falak, insya Allah akan. Insya Allah. Sebagai portofolio loh ini tuh. Wis. Mas Mantap. buatin sertifikat, Mas. Lah, lah Iya. itu desainernya salah itu. Udah Ada nih, pertanyaan, ada Mas? apa lagi? Udah, Mas? Ya, ya kalau melihat jamnya sih sesuai kesepakatan awal kita sudah selesai ya. Tapi kalau mau Iya. ditambah atau gimana, aku sesuai request aja. Materinya udah dulu deh. Ini kan sambung besok ya materinya. Sambung selanjutnya. Nikah. Ya, Oh mungkin ya. dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Semoga Oke, moderator. sebagai co-moderator, terima kasih atas materinya malam ini, Mas Alan. Semoga minggu depan bisa dilanjut lagi dan teman-teman yang lain yang mungkin belum join bisa join juga. Eh, Mungkin cukup sekian. Ini kita stop record dulu berarti ya. Betul, Ya. benul, bedul, Oke, udah. Kita stop besul. dulu.